Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera dan sehat selalu bagi seluruh pemirsa. Pada episode 15 BIST channel ini, kami akan tayangkan video tentang terapi atas penyakit diabetes, gula darah, atau secara umum disebut kencing manis. Demikian, selamat menonton. Semoga video ini dapat mendatangkan manfaat dan menambah wacana kita semua untuk selalu menjaga kesehatan. Selamat menyaksikan. Diabetes mellitus atau kencing manis. Diabetes adalah penyakit yang mengakibatkan kelebihan kadar gula dalam darah atau glukosa darah tinggi. Ada dua jenis diabetes. Tipe pertama yaitu kerusakan pankreas. Pankreas memproduksi insulin sedikit atau bahkan tidak memproduksi insulin lagi. Dalam tipe pertama ini biasanya muncul saat usia remaja, namun case ini jarang terjadi dibanding case kedua yang menurut penelitian medis penyakit ini tidak dapat disembuhkan, namun dapat dibantu dengan perawatan rutin. Case ini berbanding 1000 sampai 150 case. Gejalanya yaitu rasa haus meningkat, cepat lelah, cepat lapar, rabun, penglihatan kabur, mual muntah, cepat mengantuk, sakit kepala, dan berdebar-debar. Pengobatan secara medis yaitu menjaga agar gula darah normal, terapi insulin, diet makan, dan rajin berolahraga. Biasanya diberi suplemen diet, suntik insulin dengan hormon. Diabetes tipe pertama ini biasa disebut juga autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh berbalik menyerang sel-sel pankreas yang berfungsi menghasilkan insulin. Tugas insulin itu sendiri yaitu mengikat glukosa darah dan membawa masuk ke dalam sel-sel untuk dirubah menjadi energi atau tenaga. Dikarenakan pankreas rusak, maka jumlah glukosa menumpuk dalam darah. Karena insulin dalam darah tidak berproduksi dalam pankreas. Diabetes tipe pertama ini biasanya penyakit keturunan karena sedikit dengan mutasi gen yang menghasilkan protein untuk sistem kekebalan tubuh. Penyakit diabetes tipe pertama ini obatnya belum ditemukan, namun dapat dipertahankan dengan perawatan rutin. Dan tipe pertama ini biasanya menyerang anak-anak usia 4-14 tahun. Untuk pengobatan medis tipe pertama ini yaitu bertujuan mengembalikan kadar gula agar tetap normal, yaitu kisaran 80-180 mg. Disuntik insulin beberapa kali dalam sehari, diberikan suntikan insulin dan bukan obat karena insulin tidak dapat dicerna dalam lambung.
Diganti pankreas dengan yang buatan, pankreas imitasi. Diberi obat aspirin untuk kesehatan jantung, obat menjaga kesehatan ginjal, obat penurun kolesterol atau mencegah penyakit jantung, pola makan sehat, makanan berserat tinggi dan rendah lemak, serta berolahraga. Diabetes tipe kedua atau ketidaknormalan sel-sel tubuh. Diabetes tipe kedua terjadi karena sel-sel tubuh tidak menerima dan merespon insulin lagi. Sebagaimana penjelasan di atas, insulin membantu sel-sel tubuh mengurangi gula darah, glukosa menjadi energi atau tenaga untuk tubuh. Ketika insulin tidak direspon lagi, insulin tidak diproduksi lagi karena kerusakan pada pankreas, maka glukosa tidak dirubah menjadi tenaga, bahkan menumpuk di dalam darah, sehingga pasien menjadi overglukosa dalam darahnya. Pankreas rusak yaitu akibat bekerja terlalu keras atau karena virus, bakteri tertentu. Dugaan penyebab diabetes tipe kedua adalah antara lain obesitas atau terlalu gemuk, produksi glukosa atau gula darah yang terlampau tinggi dalam organ hati, kerusakan sel akibat keturunan atau genetik bawaan, menyukai makanan instan atau minuman soft drink, dan sering stres. Diabetes tipe kedua ini berisiko pada usia di atas 45 tahun dan faktor keturunan atau genetik, metabolisme sel-sel tubuh seiring waktu, kinerjanya menurun atau abnormal. Terapi ala pengobatan alternatif yaitu dilakukan dengan melalui pijat saraf kaki dan tangan pasien diabetes yang terhubung dengan pankreas pada diabetes tipe pertama. Fungsinya yaitu untuk recovery atau memproduksi pankreas yang sakit agar secara bertahap kembali kepada fungsi-fungsinya, yaitu memproduksi insulin secara stabil, sehingga sel-sel tubuh dengan bantuan insulin dapat merubah glukosa atau gula darah menjadi energi secara stabil lagi. Selanjutnya, terapi pijat saraf kaki dan tangan mengarah kepada perbaikan sel-sel dengan membuka sumbatan-sumbatan pada aliran sel-sel tubuh pada anatomi dan metabolisme tubuh pasien. Kemudian pemijatan saraf-saraf juga mengarah kepada perbaikan kerusakan atau perbaikan hormon keseimbangan atau tiroid agar sel tubuh dapat merespon insulin kembali sehingga dapat merubah glukosa dalam darah menjadi tenaga atau energi. Sebagaimana penanganan medis, terapi juga menerapkan pola makan sehat, yaitu jangan terlalu banyak memakan yang berlemak
jangan makan terlalu banyak makanan instan atau siap saji, dan jangan meminum terlalu banyak minuman seperti soft drink dan beralkohol, serta melakukan olahraga rutin. Terapis menyarankan untuk sementara tidak makan obat-obatan dahulu, dan perlu digarisbawahi bahwa pengobatan terapi pijat saraf ini bukan pengobatan instan, tapi harus dilakukan dalam beberapa kali proses terapi. Artinya bahwa dengan hanya 1 sampai 2 kali pertemuan pasien sembuh, pasien harus sabar dalam menyembuhkan penyakitnya, sehingga diperlukan usaha kesungguh-sungguhan untuk sembuh dan sabar. Demikian, semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe agar dapat mengikuti video-video berikutnya. Yang membahas beberapa penyakit dengan penanganannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Terima kasih.